Nah ini apa hadisnya kok beda ini? Ya, jadi hadis yang pertama Rasulullah itu sholat id 2 rakaat, tidak didahului sholat sunnah, tidak diakhiri dengan sholat sunnah. Artinya tidak ada qobliyah sholat id, tidak ada ba'diyah sholat id. Di hadis tadi yang kedua, Rasulullah tidak ada qobliyah sholat id, tapi setelah sholat id pulang, terus sholat 2 rakaat di rumah. Nah ini nih tidak dijelaskan juga nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla al-hikmah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah malam ini sayap kanan banyak ini. Wis mari coblosan mungkin. Ya. Jadi kita kembali lagi ya. Alhamdulillah 4 hari yang lalu negara kita punya gawe, punya pesta rakyat, pesta demokrasi, tinggal yang memilih presiden dan anggota legislatif. Kita hanya menunggu presiden terpilih. Saya nggak mengatakan menang atau kalah, yang terpilih. Begini Pak, sedikit saya ulas sedikit. Seumpama kita itu mendapatkan pemimpin yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kopiah di kepala kok diletakkan di kaki, itu zalim. Sendal itu harusnya di kaki, diletakkan di kepala, itu zalim. Nah, seorang pemimpin harusnya itu adil, kok sewenang-wenang, itu zalim. Pemimpin itu memperhatikan rakyat, kok pemimpin itu mementingkan kepentingan pribadi, golongan, keluarga, ini zalim. Cuma ngapunten, kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim, jangan serta-merta kita itu langsung menyalahkan pemimpinnya. Coba kita lihat ada hadis Rasulullah, kalau nggak salah di kitab Nasoihul Ibad, ya bab Thulasi, bab 33. Itu Rasulullah telah memprediksi, saya di zamanun ala ummati, kelak suatu zaman akan menimpa umatku. Kenapa? Yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Umat-umatku nanti akan lari dari ulama dan fuqaha. Ulama itu orang yang pandai dalam bidang ilmu, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu agama. Fuqaha itu ahli hukum, ahli fikih. Ya, boleh jadi umatku nanti ada ulama, ada fuqaha, lari menjauh, bertemu dia sembunyi, atau ngapunten, umatku nanti kalau ada kajian-kajian seperti ini menghindar. Karena apa? Kajian itu adalah yang disampaikan ilmu ulama dan notabene berpangkal dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada umatku atau kelak suatu zaman umatku gak ikut kajian atau males dan seterusnya, faya batalihimullahu bisalatin baliyat, maka Allah akan menurunkan 3 bahaya, 3 bencana. Apa itu? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim,
Allah akan mencabut keberkahan dari usahanya. Boleh jadi dia berdagang untungnya banyak, tapi tidak ada berkahnya. Boleh jadi dia jadi pegawai naik terus pangkatnya, tapi tidak berkah. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman. Allah akan menurunkan, Allah akan menguasakan kepada mereka dengan pemimpin yang zalim. Yang ketiga ini bahaya, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Mereka keluar dari dunia alias mati tanpa membawa iman. Jadi yang kedua tadi Allah menurunkan, Allah menguasakan kepada mereka dengan pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena kita semuanya jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah terpilih, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, siapapun yang memimpin kamu, taatilah. Meskipun itu budak Habasah, budak yang menurut hadis itu kepalanya seperti kismis, ya. Jadi siapapun pemimpin itu harus kita taati, kecuali pemimpin itu mengajak kepada kemaksiatan. Selama tidak mengajak kepada kemaksiatan, siapa saja harus kita taati. Oleh karena itu ada sebagian besar ulama, kalau nanti sudah terpilih presiden secara de jure dan de facto, mari kita dukung. Cara mendukungnya bagaimana? Ya jangan sampai kita mendukung, pokoknya mendukung. Caranya, kalau nanti presiden ini dalam memimpin kurang pas, ya, maka kita bisa memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan kritik dengan cara membangun. Jangan sampai kita memberikan kritik kepada pemimpin dalam rangka menjatuhkan. Itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, itu kita mendoakan bila nanti pemimpin ini memimpinnya kurang pas, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, inayah, ma'unah serta pertolongan. Karena ada ungkapan sering saya sampaikan di sini, semakin baik masyarakatnya, semakin baik pemimpinnya. Ini ungkapan begitu. Ini terjadi pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah diprotes oleh rakyatnya, wahai Ali, kenapa engkau memimpin kok tidak seperti Nabi? Nabi memimpin sangat baik, sangat bagus. Saat kamu memimpin, banyak kejadian hal-hal yang kurang baik. Ya, bencana di mana-mana. Apa kata Sayyidina Ali? Saat Rasulullah memimpin, yang dipimpin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, saya, dan sahabat-sahabat terkemuka. Tapi saat saya memimpin, kamu-kamu ini yang saya pimpin. Yusuf, kadeta, repot ini. Ya, dan kamu-kamu yang saya pimpin, makanya saya tidak bisa bagus. Oleh karena itu ngapunten, sering saya sampaikan, ada ulama terkenal, ya, Iyad Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, seandainya saya punya doa, doa ini diijabahi oleh Allah, maka saya akan mendoakan pemimpin. Kenapa? Kalau doa saya ini diijabahi Allah dan saya mendoakan pemimpin, maka kemaslahatan, manfaatnya itu jauh lebih besar kepada masyarakat. Tapi kalau doa saya ini untuk diri saya sendiri, manfaatnya hanya untuk diri saya sendiri. Oleh karena itu, pung-pung ono Pak RW, ayo didungakno sing apik. Ya, umpamane mimpinnya udah gak tepat gitu ya, didoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Nek Pak RW-nya itu, nek adik punya program, nek opo setiap malam minggu dangdutan dah. Nah, itu yang kita kritik membangun, Pak. Jangan kritik menjatuhkan, ya. Nah, ini mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita mulai dari RT sampai atas itu sesuai dengan syariat Islam, ya.
Jadi enggak dangdutan apa enggak boleh dangdutan? Boleh. Sing penting secara syar'i ya. Omai-omai itu kan ya dangdutan, Pak ya. Tapi ada dakwahnya ya. Jadi semacam itu, kita mari kembali kepada kekompakan kita. Guyub rukun seduluran saklawase ya. Ada pertanyaan, kok sampai teko kono gimana? Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, qala, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, yusallunal idaini, mereka sholat dua sholat id, sholat hari raya, qoblal khutbati, sebelum khutbah, mutafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Ini perbedaan sholat id, sholat hari raya dengan sholat Jum'ah. Sholat hari raya itu yang sudah kita kenal, kita fahami, itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Bagaimana kalau sholat istisqa? Itu apa sholat istisqa itu, Pak? Ada yang pernah ikut ya, sholat istisqa. Jangan terbalik, Ustadz, sholat istiqlal di masjid istisqa. Loh, terbalik nanti ini ya. Sholat istisqa itu di masjid boleh, tapi disarankan, disunnahkan di tanah lapang, utamanya kalau umpamanya di persawahan yang kering ya. Itu ini nanti di sini ada sholat istisqa, Pak ya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Khutbah kalau Rasulullah itu di sini ya, idaknya di sini, itu nanti kedua dibalik ke sini ya, supaya harapannya cuacanya berbeda, jadi hujan ya. Dulu waktu kecil pernah saya sampaikan, saya kelas 3 atau kelas 4, Pak, itu kering ya, jadi kalau digesek itu tak ada hujan ya. Nah, mau ngadakan sholat istisqa. Nah, mbah saya ini memerintahkan kepada seluruh masyarakat desa, sebelum sholat istisqa melakukan ritual. Artinya ritual itu puasa 3 hari. Artinya apa? Semakin kita itu berpuasa, semakin sedikit makanan haram yang kita makan. Kan makannya hanya sahur sama buka saja. Nih umpamanya kita nggak poso, mulai isu awan semua makanan masuk. Nah, kita bertaubat ya, termasuk saya waktu itu ikut puasa, dan setelah puasa 3 hari ya, puasa sunnah begitu saja, bukan puasa minta hujan, karena tidak ada niat puasa minta hujannya, puasa sunnah ya. Nah, setelah asar ya, pas setelah asar itu kita sholat istisqa. Apakah boleh? Boleh, karena ada sebab yang mendahului ya. Di mana? Di pesawahan, Pak. Pakaian yang dipakai itu pakaian yang biasa kita pakai kerja ya, ke sawah itu ya, cuma harus dicuci dulu ya, dari sing celonoan sing kompang itu ya dipakai ya, pakai sholat. Alhamdulillah, setelah sholat kita pulang, di jalan itu, pas di jalan, Pak, hujan deras ya. Jadi setelah sholat istisqa itu ya, karena ritualnya juga kita minta ampun kepada Allah, tobat. Nah, rukun. Jadi yang ditekankan tobat sama rukun. Kalau orang tidak rukun, tidak akan diberi Allah hujan. Contoh begini,
dulu waktu zaman Nabi Musa ini ada cerita. Zaman Nabi Musa itu ya ada kekeringan yang lama. Akhirnya Nabi Musa ngompak kepada masyarakatnya sholat istisqa. Berkali-kali sholat istisqa tidak ada hujan. Ya, akhirnya sampai kepada ya Allah, kami sudah sholat istisqa berkali-kali kok nggak hujan, kenapa? Masih ping 1000 nggak akan saya kasih hujan. Musa? Lu kenapa ya Allah? Nanti umat akan hancur karena umatmu ndak rukun. Ono sing rasan-rasan kono, rasan-rasan kene. Kayak wingi-wingi lho Pak ya. 01, 02, 03, rasan-rasan kabeh. Ya, ndak akan saya kasih hujan. Artinya rahmat Allah nggak akan turun. Ya. Nah siapa ya Allah umat saya yang nggak rukun? Wah, aku yang ngerti. Mulai tak omong rasan-rasan padha wae lan. Nah, saiki kompaken. Umatmu sama-sama minta maaf, minta ampun, ya sebuah-sebuahan Pak. Akhirnya hujan. Makanya ngapunten, kalau ada kemanten anyar, kok kemanten anyar ku rukun Pak? Pagi-pagi pasti hujan lokal Pak. Iya, ya sing kono-kono gak udan, kene udan dhewe, kepleh kabeh sak bojo-bojone iki. Karena rukun. Ini gak rukun, nggak akan hujan, ya. Jadi mari kita rukun. Nah termasuk sholat gerhana, ya. Sholat gerhana itu juga sholat duluan, baru khutbah. Sholat Jumat saja, khutbah dulu baru khutbah. Ya khutbah dulu baru sholat itu kalau sholat Jumat, ya. Ada pertanyaan mungkin? Ya monggo. Mungkin di luar topik ya. Monggo. Yang pertama mungkin masalah wudhu, karena wudhu ini adalah embrionya Iya. Dulu kalau kita nanya ini kan mungkin nunggu waktu ya, hanya setelah waktu kita ngaji. Jadi sekarang kan setiap waktu kan kita bisa. Iya. Nah, iya. Kadang-kadang kita bingung kalau nggak punya dasar. Dalam artian begini, sehabis wudhu itu ada yang ngomong makruh kalau kita membersihkan atau pakai Nah, ya. Tapi di sisi yang lain pernah ada contoh itu katanya ada nabi itu setelah wudhu nyari sapu tangan untuk diusapkan. Kalau seperti itu nggak ada dasarnya kan kita bingung. Kemudian yang kedua masalah makrom. Sepengetahuan saya makrom itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Tapi saat ini saya sering melihat atau saya pernah melihat kalau di televisi itu satu keluarga suami istri terus ada habis sholat pasti salaman. Si istrinya mencium tangan suaminya. Kalau seperti itu kan berarti langsung batal. Ya. Ya. Pertama ini yang ditanyakan masalah wudhu. Setelah wudhu diusap pakai anduk, ada yang mengatakan makruh. Terus ada keterangan, malah keterangan ini saya belum pernah dengar Pak. Setelah wudhu Rasulullah ambil sapu tangan. Salah satu nabi wudhu terus diusap sapu tangan gitu ya. Nah ini cerita ini saya baru tahu. Cuma mayoritas ulama mengatakan kalau setelah wudhu terus diusapi ya pakai handuk itu makruh. Kenapa? Begini, kalau kita lihat di kitab Tangkihul Qaul itu yang ngarang adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Tangkihul Qaul itu adalah sarah dari kitab Lubabul Hadis. Ya. Begini, orang yang setelah wudhu lalu berdoa. Ya, doa wudhu itu ya. Setelah itu membaca inna anzalnahu. Ya, inna anzalnahu. Maka tetesan-tetesan air ini menjadi malaikat. Satu tetes satu malaikat
yang mana malaikat ini mendoakan kita, memintakan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Nah, salah satu itu dasarnya itu. Nih diusapi berarti nanti nggak ada tetesan. Tapi apakah boleh? Boleh. Tapi tidak jadi malaikat tadi. Harapannya tetesan ini akan menjadi malaikat. Yang kedua, di kitab Riyadhus Shalihin ya, itu tetesan-tetesan yang air wudhu itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi umpamanya apa yang kita lakukan dosa dari mata, tetesan-tetesan ini menghapus dosa kita, termasuk tangan sampai dari ujung kuku-kuku ini menghapus dosa. Jadi upayakan kalau setelah wudhu itu tidak diusap. Itu jadi semacam itu lebih kuat ya di kitab Tanqihul Qaul. Yang kedua, ini tadi pertanyaannya, Ustadz kalau mahram ya bukan muhrim ya, itu kan salah ya. Muhrim itu adalah orang yang memakai pakaian ihram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Nah, kalau di TV ini pertanyaannya tadi itu, ya satu keluarga sholat, setelah sholat terus nyium istrinya dan seterusnya, ya. Nah ini kan batal nanti, kan begitu. Pernah saya sampaikan, ya, aula mastumun nisaa itu di Quran, atau menyentuh wanita, menyentuh, ya, itu batal wudhunya. Menyentuh ini ada ikhtilaf dalam beberapa madhab. Madhab Syafi'i menyentuh itu ya begini tuh, menyentuh. Nah, madhab Hanafi menyentuh itu jima, gitu loh. Pokoknya gak jima masih begini nggak batal, gitu loh. Madhab Syafi'i jangankan jima, gini saja batal, ya. Jadi mahram itu nanti bisa dilihat di Quran itu sebelum, kalau nggak salah ya, sebelum juz 5. Jadi kalau sini juz 5, di sini yang bawah. Ya, orang-orang yang haram dinikahi. Ini tadi saya ngomong sama Pak Yusuf. Ya, saya bikin konten berkeluarkan. Cara menikahi istri tetangga. Ada caranya, Pak. Ya, cara menikahi istri tetangga. Ya. Ini sudah keluar tapi belum saya share. Udah kalau sih nonton ya kok. Ya, istri tetangga itu termasuk mahram mu'akkad. Mahram itu ada dua, mahram mu'abbad sama mahram mu'akkad. Mahram mu'abbad itu mahram yang abadi karena nasab. Ya tadi itu baca Al-Quran sebelum juz 5 kalau nggak salah, surat An-Nisa itu. Ya, termasuk orang yang telah dinikahi ayah itu mahram mu'abbad. Ya, mertua, ya anak perempuan, ponaan perempuan dan seterusnya itu sepusuan. Nah, ada mahram mu'akkad, mahram sementara. Nah, sementara kok tidak boleh dinikahi, Pak. Ya, itu ahli nikah kan itu. Ya, caranya ini apa? Caranya itu begini, Duk, video itu. Caranya itu, nih istri tetangga itu sudah diceraikan suaminya, lalu habis masa iddahnya itu boleh kita nikahi, bukan mahram lagi, ya. Termasuk ngapunten menggabungkan dua saudara itu tidak boleh. Mbak E dinikahi, adik E juga dinikahi, itu tidak boleh. Adik itu mahram, tidak boleh dinikahi. Adik E langsung itu ya. Ya, mahram apa? Mahram mu'akkad sementara. Nih Mbak E iku wis ditek-tek ambek bojone mati, ya. Nah, ini adik E iso dinikahi, Pak. Ya, gitu. Makanya nek kepengin nikahi adik IP, bojone ditekek dhisik, Pak. Gitu loh, mati terus dinikahi. Itu boleh. Atau wanita kelima. Nek wis bojo papat kaya gak ono kene. Ya, wis duwe bojo papat, wanita kelima itu mahram, nggak boleh nikah.
kecuali situ ditekek mau ya, jadi tinggal 3, baru wanita kelima masuk, tetap 4 ya. Wanita yang sedang ihram itu tidak boleh dinikahi ya, tidak boleh menikahkan juga. Nah, nek wis mari ihram baru boleh ya, itu termasuk mahram muakkad. Nah, ini apa tadi, istri ya, itu termasuk apa mahram, karena istri tidak boleh dinikahi Pak. Masa bojo dinikahi maneh ya. Nah, ini ada hadis begini, coba saya ini kan ini langsung kepethuk iki nanti. Kesimpulannya kan dari mazhab Syafi'i kan pasti. Mazhab Syafi'i batal ya. Jadi yang membatalkan wudhu ini ya, saya baca di ini, wa an Aisyata, kalau di situ babu nawaqidil wudhu, bab yang membatalkan wudhu. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, hadis keempat dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi, mencium sebagian istrinya, tsumma kharaja ila sholati, kemudian sholat, walam yatawaddo ya, tapi dia tidak berwudu. Dari mari mencium istrinya dia tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad, di apa riwayat oleh Ahmad. Cuma di sini ada keterangan wado afahul Bukhariyu, tapi ini didoifkan, dilemahkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini hadis doif, artinya tidak bisa dipakai sandaran. Jadi Rasulullah setelah mencium istrinya langsung sholat tanpa wudhu ya. Nah, itu dulu pernah saya sampaikan salah satu kenapa sih kok ada perbedaan ya. Dulu saya ceritakan Rasulullah itu rumahnya kecil Pak ya, pondok ini ya kos-kosan lah, tapi langsung buka pintu nanti itu ada masjid ya. Rasulullah sholat malam, Pak Yusuf buat sholat malam loh Pak ya. Sholat malam kan maghrib isya ya, sholat malamnya ya. Nah itu Sayyidatina Aisyah itu tidur ya, waktu berdiri kakinya nyerempang di depan. Nah waktu sujud kaki cekel, gini sujud, berdiri lagi kakinya di situ lagi, wong sempit panjang nih Pak ya. Sholat malam gak di masjid, di omah ya. Ini awak kan sholat malam di masjid, cek atau uang kan gitu loh ya itu. Nah ini dari madhab Hanafi, delok entah Nabi itu sholat nyekel kakine bojone gak apa-apa gitu loh. Nah dari madhab Syafi'i beda. Mosok wong Arab itu tuh ini baby dollan, tahu baby doll Pak ya, ibu-ibu tahu tuh berukut Pak. Orang Arab itu yang dipegang kena kainnya, jadi kakinya dipegang kena kainnya gini. Nah jadi nggak nyentuh kulitnya. Nah, cuma tidak ada keterangan kena kulit atau tidak, itu masih dugaan, gitu loh. Jadi sing melok Imam Syafi'i monggo, melok Imam Hanafi juga monggo, ya. Jadi dua-duanya masih zon, masih dugaan, ya. Ini kena kainnya, tidak ada. Ini kena kulitnya, tidak ada. Ya, jadi beengko Pak Yusuf sholat malam, istrinya kok nyelempang dok kono. Kalau saya kita gak iki ya, wis kena tangane, wah aku melok madhab Hanafi wis gak apa-apa, nah, gitu loh ya. Jadi semacam itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Ya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idi rakaataini, beliau sholat pada hari raya 2 rakaat, lam yusolli qablahuma wala ba'dahuma,
Beliau tidak sholat sebelumnya, juga tidak sholat sesudahnya. Akhrajahu sab'ah, diriwayatkan 7 imam. Artinya, saya baca lagi supaya pas ini, meloncat yang ke-9. Wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusallu qabla al-'idi, beliau tidak sholat sebelum sholat id syai'an, sesuatu. Fa idza raja'a ila manzilihi, maka apabila beliau pulang atau kembali ke rumahnya, sholat raka'ataini, beliau sholat 2 rakaat. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasanin. Nah, ini apa hadisnya kok beda ini? Ya. Jadi hadis yang pertama, Rasulullah itu sholat id 2 rakaat, tidak didahului sholat sunnah, tidak diakhiri dengan sholat sunnah. Artinya tidak ada qobliyah sholat id, tidak ada ba'diyah sholat id. Di hadis tadi yang kedua, Rasulullah tidak ada qobliyah sholat id, tapi setelah sholat id pulang, terus sholat 2 rakaat di rumah. Nah, ini nih tidak dijelaskan, juga nggak paham. Begini, jadi mayoritas ulama mengatakan sholat id itu tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Kok jenengan umpamane sholat id nduk nggone masjid, umpamane, ya, terus ke masjid terus sholat, itu tidak ada sholat qobliyahnya. Sholat apa? Boleh jadi ini sholat tahiyat masjid. Nek nduk dalan gak ono sholat, Pak. Umpamane sampean ngadane nduk dalan belum ya syuruk, ya, itu tidak boleh sholat. Tidak ada sholat tahiyat thorik, ya, menghormati jalan. Sholat tahiyat maidan, menghormati lapangan, tidak ada. Ya. Nah, kenapa Rasulullah setelah sholat id terus pulang sholat 2 rakaat? Itu sebagian ulama memberikan pemahaman itu sholat duha. Ya, jadi jenengan umpamanya setelah sholat id itu sudah sholat itu waktu duha, Pak. Ya, jadi waktu duha itu adalah waktu sholat id. Nah, setelah sholat id nanti kita sholat duha. Makanya kalau di Masjid An-Nur, kalau sholat Idul Fitri itu itu biasanya khotibnya nggak saya suruh pulang dulu, Pak. Ustadz di sini dulu. Kenapa? Sampean gak iso mulai, kono ditutup kabeh dalane kok. Si jinggo sholat dalane. Ya, itu kita sholat duha. Ya, di mana? Nduk masjid. Ini malah Rasulullah nduk omah, Pak. Posoku nduk omah wangel wis. Ya, jadi sampai nunggu ngitung-ngitung duit itu kita sholat duha. Ya, jadi tidak ada sholat qobliyah hari raya, tidak ada ba'diyah sholat hari raya. Ya, nah itu nih, itu sholat apa? Qobliyah. Nah, qobliyah apa? Ya, jadi tidak ada. Masih ada waktu. Nah, saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Ibnu Abbas, sama dengan atas, radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholal idah, sholat id bila adanin wala iqamatin, tanpa azan dan tanpa iqamah. Akhrajahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari, dikeluarkan Abu Dawud, asalnya dari Imam Bukhari. Ini sholat id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Kok ono sholat itu sate azan diguyu, Pak. Omane qomat, ya. Jadi Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu sholat id, ya. Ini tidak ada. Ya, jadi termasuk sholat sunnah-sunnah lainnya. Sholat apa itu kalau kita puasa itu, Pak?
sholat taraweh itu ndak ada adzan iqomah. Sholat istisqa ndak ada adzan, ndak ada iqomah, ya. Jadi ada adzan, ada iqomah ini untuk sholat wajib, ya. Nah ini karena sholat sunnah. Nah sholat wajib kalau fardu kifayah juga ndak ada adzan, ndak ada iqomah, ya. Sholat jenazah itu sholat wajib tapi fardu kifayah, itu juga tidak ada adzan, tidak ada iqomah. Yang ada yaitu sholat fardu ain, ya, yang semacam sholat 5 waktu itu. Ada pertanyaan mungkin? Masih ada waktu ya, saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Abi Sa'id qala, ia berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju yaumal fitri wal adha, beliau keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, ilal musalla, ke tempat sholat. Wa awwalu syai'in yabda'u bi sholatu, ya, dia mendahulukan sholat, sumayan syarifu, kemudian ia berpaling, fayaqumu muqabilan nasi, beliau berdiri dan menghadap ke manusia, wan nasu ala sufufihim, dan manusia masih dalam saf-saf mereka, faya'iduhum wa ya'muruhum, lalu beliau memberikan pelajaran, pengertian tentang zakat dan memerintahkannya. Muttafaqun alaih. Ustaz, ini kok gono zakate kok diartikan zakat? Iya, itu apa pendapat para ulama, ya. Jadi faya'iduhum, lalu beliau memberikan, ya, memberikan pelajaran kepada mereka dan memerintahkannya. Apa pelajaran itu? Itu masalah zakat, ya. Jadi kita upayakan jangan sampai kita lengah terhadap zakat, ya, karena zakat itu mensucikan harta benda kita, ya. Itu zakat mal. Kalau zakat fitrah itu mensucikan apa? Jiwa raga kita, ya. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhum qala, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, mudah-mudahan Allah meridhai mereka. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, at-takbir fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra. Takbir dalam sholat Idul Fitri itu 7 pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua. Wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima, lalu beliau membaca Fatihah dan membaca surat. Saya baca satu lagi. Wa Nabi Waqidil Laitsi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Waqid Al-Laitsi, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u fil fitri, beliau membaca dalam sholat Idul Fitri wal Adha, dan sholat Idul Adha, bi qaf wa iqtarabat, dan surat Al-Qamar, akhrajahu Muslim. Jadi ini iso sholat apa Idul Fitri, Idul Adha itu sholat dengan apa? Surat Qaf dan surat Iqtarabat. Iqtarabat itu surat Qamar, Pak. Ya. Jadi kalau surat Qaf itu sekitar 45 ayat. Lalu Al-Qamar itu 55 ayat. Qaf wal Qur'anil Majid itu. Kalau Al-Qamar itu iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, itu 55 ayat. Ya. Jadi
gak hafal Ustaz. Ya wis gak usah maca iku, wis maca qul wali cepet iku wis. Ya. Jadi 45 ayat Qaf itu. Ya, dan Al-Qamar itu 55 ayat ya. Tapi ada keterangan lain di awal-awal dulu itu hal apa sabihis sama hal ataka ya. Itu sudah cukup. Itu kan lebih familiar Pak ya untuk dihafalkan ya. Enggak hafal Ustaz, ya sing hafal apa kono wae ya, sing iso ya. Ngono kadang-kadang ngapunten. Teman-teman itu saya sampaikan nek hafalan ojo ngafalo dhewe. Terus tahu enggak? Sampai baca tuh sampai hafalkan itu belum tentu benar. Harus ditasheh, disetorkan kepada orang lain. Ya. Di tahap 2 terus terang ada apa imam yang membaca idza zulzilatu ardi zilzalaha. Karena apa? Karena tidak disetorkan. Kalau setorkan idza zulzilatu salah itu. Idza zulzilati. Gitu loh. Umpamanya alladzina hum an sholatihim. Itu dibaca hamzah itu juga salah. Alladzina hum an sholatihim itu baca hamzah, baca ain. Kalau dibaca hamzah itu bukan an sholatihim ya, an sholatahum. Karena an itu harfun nasab, harus dibaca fathah. Kalau an pakai ain itu jar, harus dibaca kasra, an sholatihim. Dan artinya juga beda. Ada juga yang membaca alladzina hum li amanatihim. Itu ada di tempat kita itu. Li amanatihim. Kalau itu juz 18 ya. Ya, jadi li amanatihim harusnya begitu, bukan li amanatihim. Karena apa? Hafalannya tidak disetorkan. Harus disetorkan. Kalau kita menghafalkan. Ya seperti awailul likulli humazah itu umpamanya ya aklahu apa ya wama adraka itu kan juga panjang ya. Di wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a lahu itu panjang. Akhlada hunya itu mat jaiz ya. Nah ini Abu Wasik saya lihat panjang ya. Lahu akhlada itu hunya mat jaiz, jadi dibaca 4 panjangnya. Itu kalau kita menghafalkan terus tidak kita setorkan itu insya Allah kurang pas ya. Kalau bapak mau setoran di tempat saya itu ada Ahad setelah Isya itu anak-anak muda itu setoran juz amma sementara ini sama surat-surat pilihan. Ada yang sampai sudah idas sama fatarat ada gitu. Sudah sampai ke bawah. Udah apa? Udah setor. Monggo. Ustaz, saya hafal qul huwaillah. Ya qul huwai. Qul huwai kadang-kadang kita apa? Wasol. Itu kadang salah. Qul huwallahu ahadulillahu itu salah. Qul huwallahu ahadunil nun wasol, ada nun wikoyah ya, jadi ada nun wikoyah itu di sana ya salah lagi baca imamnya itu. Qul huwallahu ahadulillahu somad itu ya mungkin nggak belajar atau salah pengertian ya, ahadunillahu somad gitu hasilnya ya. Sampai telepon, iya enggak? Yang tadi yang takbir yang 7 kali sama takbir 5 kali itu, apakah setiap takbir itu kita mengangkat kedua tangan kita? Ya. Oh, disunahkan mengangkat tangan. Ya, itu sekarang takbiratul ihram. Seakan-akan takbiratul ihram. Takbir itu 4 ya yang disunahkan. Takbiratul ihram ya, terus mau ruku itu mengangkat tangan, terus setelah ruku itu ngangkat tangan
Lalu setelah tahiyat, pokoknya setelah tahiyat kok badi itu ngangkat tangan. Nanti sholat isya ya. Jadi takbiratul ihram, terus ruku, setelah ruku, terus setelah tahiyat awal badi itu ngangkat tangan. Ya, ada 4 kalau di beberapa kitab fikih. Nah, termasuk takbir takbir untuk sholat id. Nah, sing takbir lainnya intikal ya, jadi gini itu intikal. Nah, itu dianggap takbiratul ihram kalian masih berdiri ya. Ini sudah isya ya, kita sudahi dulu, insya Allah nanti dilanjut. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan diantara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.